Tidak semua cinta boleh diteruskan dengan pernikahan. Dalam Islam, ada batasan-batasan suci yang menjaga kehormatan dan keturunan. Ada 14 perempuan yang haram dinikahi. Sebagian karena hubungan darah, sebagian karena persusuan, dan sebagian karena ikatan pernikahan. Ini adalah pagar syariat, agar cinta tetap terarah dan keluarga tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu bin nasri al-asyrata. Yang diharamkan secara nas ada 14 perempuan. Sam'un bin nasabi wa hunna. 7 karena nasab, yaitu al-ummu wa in'alatu. Yang pertama ibu dan seterusnya ke atas, nenek, buyut dan seterusnya. Wal bintu wa insafanat. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Wal ukhtu. Yang ketiga saudari perempuan. Wal khalatu. Yang keempat bibi dari pihak ibu atau khalah. Wal ammatu. Yang kelima bibi dari pihak ayah. Wa bintul akhi. Yang keenam anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan. Wa bintul ukhti. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Wa isnatani birradha'i. 2 karena persusuan atau radha'. Al ummul murdi'atu. Yang pertama ibu susuan. Wal ukhtu min radha'i. Yang kedua saudari sepersusuan. Wa arba'un bil musyahirati. 4 karena hubungan pernikahan atau musyahirah. Ummuz zaujati. Yang pertama ibu mertua. Warrabibatu idza dakhala bil ummi. Yang kedua anak tiri jika ibunya sudah digauli. Wa zaujatul abi. Yang ketiga istri ayah atau ibu tiri. Wa zaujatul ibni. Yang keempat istri anak atau menantu perempuan. Wa wahidatun min jihatil jam'i wa hiya ukhtu zaujati. 1 karena larangan menggabungkan dalam pernikahan, yaitu saudara istri. Wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dan tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekaligus dengan bibinya, baik bibi dari ayah maupun dari ibu. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Dan diharamkan karena sepersusuan segala sesuatu yang diharamkan karena nasab. Haram karena nasab atau keturunan ada 7 golongan. Ini adalah hubungan darah yang secara mutlak tidak boleh dinikahi. Yang pertama ibu dan seterusnya ke atas, nenek, buyut dan seterusnya. Contohnya, Ahmad tidak boleh menikahi ibunya sendiri, juga neneknya dari pihak ayah maupun dari ibu. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Contohnya, Ali tidak boleh menikahi anak perempuan sendiri, juga cucunya. Yang ketiga, saudari perempuan, kakak atau adik kandung. Contohnya, Hasan tidak boleh menikahi adik perempuannya. Yang keempat, bibi dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan ibu. Contohnya, Yusuf tidak boleh menikahi saudara ibunya. Yang kelima, bibi dari pihak ayah, yaitu saudara perempuan ayah. Contohnya, Umar tidak boleh menikahi saudari ayahnya. Yang keenam, anak perempuan saudara laki-laki, yaitu keponakan dari saudara laki-laki. Contohnya, Khalid tidak boleh menikahi anak perempuan dari kakak atau adik laki-lakinya. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu keponakan dari saudara perempuan. Contohnya, Zaid tidak boleh menikahi anak perempuan dari kakak atau adik perempuannya. Semua ini haram selamanya, tidak ada pengecualian. Haram karena persusuan ada 2 golongan. Hukum sepersusuan sama dengan hukum nasab berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama ibu susuan, wanita yang menyusui bayi minimal 5 kali kenyang menurut jumhur ulama. Contohnya, jika Fatimah menyusui Ibrahim ketika bayi, maka Ibrahim haram menikahi Fatimah. Yang kedua, saudara sepersusuan, yaitu wanita yang disusui oleh ibu susuan yang sama. Contohnya, jika Aisyah dan Ahmad sama-sama disusui oleh ibu susuan yang sama, maka keduanya haram menikah satu sama lain. Maka status haram ini berlaku sama persis dengan hubungan darah. Haram karena hubungan pernikahan ada 4 golongan. Larangan ini muncul karena hubungan melalui akad nikah, bukan karena darah. Yang pertama ibu mertua, yaitu ibu dari istri. Haram dinikahi selamanya setelah akad sah dengan anaknya. Contohnya, Abdullah menikahi Aisyah, maka Abdullah haram menikahi ibu Aisyah. Yang kedua anak tiri, yaitu anak istri dari suami sebelumnya.
Haram jika ibunya sudah digauli oleh sang suami. Contohnya, Hasan menikahi Zainab yang punya anak perempuan dari suami sebelumnya. Jika Hasan sudah menggauli Zainab, maka anak perempuannya haram dinikahi Hasan. Yang ketiga, istri ayah, yaitu ibu tiri. Haram dinikahi anaknya. Contohnya, Umar haram menikahi mantan istri ayahnya meski ayahnya sudah meninggal. Yang keempat, istri anak, yaitu penantu perempuan. Haram dinikahi oleh ayah mertua. Contohnya, Khalid haram menikahi istri anak laki-lakinya walaupun anaknya sudah bercerai. Semua ini juga haram selamanya. Haram karena penggabungan. Ada satu golongan, bukan haram selamanya, tapi haram selama pernikahan masih berlangsung, yaitu saudara istri. Tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudara kandungnya sekaligus. Contohnya, Ahmad menikah dengan Aisyah, maka ia tidak boleh menikahi saudari kandung Aisyah selama masih dalam ikatan pernikahan dengan Aisyah. Namun jika Aisyah sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddah, barulah boleh menikahi saudarinya. Juga tidak boleh menggabungkan istri dengan bibinya, baik bibi dari ayah maupun ibu. Tidak boleh menikahi istri bersama bibinya sekaligus. Misalnya menikahi perempuan dengan bibi dari pihak ayah atau ibunya. Intinya, total ada 14 perempuan yang haram dinikahi. 7 karena nasab, 2 karena sepersusuan, 4 karena musyawarah, yaitu hubungan pernikahan. 1 karena penggabungan. Hukum ini menunjukkan betapa syariat menjaga kehormatan, nasab, dan hubungan keluarga agar tetap suci. Wallahu a'lam bishawab.